Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat YouTube yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki lahir dan batin, sehat badan, disampaikan segala yang dicita-citakan. Sahabat YouTube yang berbahagia, saya admin Trompah Abah channel YouTube, ya, dimana channel Trompah Abah menayangkan video-video diantaranya ceramah-ceramah agama. Yang ditayangkan adalah dai-dai yang terkemuka di Indonesia. Namun juga terkadang di antara para dai-dai tersebut mungkin tidak ada kesamaan di dalam penyampaian, kemudian pemikiran, dan juga mungkin dari sisi tingkatan keilmuan juga tentunya berbeda. Dan juga terkadang di channel ini kami tayangkan juga beberapa polemik, kejadian-kejadian dan lain sebagainya. Dan bukan bermaksud kami untuk provokasi atau apapun, ya, tetapi ini adalah menjadi bahan wacana untuk kita berpikir, dan juga kita harus terbiasa dengan perbedaan. Dan tentunya ketika melihat tayangan-tayangan tersebut, tentunya ketika kita belum memahami sesuatu, hendaknya kami sarankan untuk tidak mengambil sebuah kesimpulan tanpa ilmu. Tetapi hendaknya kami sarankan untuk tabayun, untuk mencari kebenaran dan tabayun kepada ahlinya. Mungkin demikian, dan selamat menonton, selamat menyimak video-video yang kami tayangkan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala afdalil wujud, afdalil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ba'dah, waj'alna ya rabbana min alladhina aktharu dhikraka wa aktharu as-salatu was-salamu ala habibika al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para kiai, para masyayikh dan jemaah subuh yang diberkahi Allah, pagi ini saya akan membacakan satu hadis qudsi yang sering kita baca dari dulu, ya. Meskipun hafal, tapi lebih afdal membaca kitabnya langsung. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ini lahir dan wafatnya di abad yang sama, yaitu abad ke-3 Hijriah. Dia wafat tahun 261 Hijriah. Dia mengatakan, aku mendengar guruku Qutaibah. Qutaibah ini jumpa dengan Imam Malik, jumpa dengan Syafi'i. Dia dan kawannya Zuhair bin Harb mendengar imam yang satu zaman dengan Imam Malik, namanya Jarir. Imam Jarir mendengarkan A'mash dari murid Abu Hurairah bernama Abu Saleh. Abu Saleh mengatakan, guruku sahabat Rasulullah Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Yaqulullah azza wa jalla. Apa isi sabda Nabi? Allah berfirman,
Karena ini tidak ada dalam Al-Quran, maka ini disebut dengan hadis qudsi. Apa beda hadis qudsi dengan Quran? Sama-sama kalam Allah. Dari sisi riwayat tidak sampai derajat mutawatir. Mutawatir itu rawinya banyak, lebih dari 10, dan tidak ada yang berkesempatan untuk memalsukannya. Artinya Bapak Ibu mungkin dapat hadis qudsi tapi hadisnya palsu, atau dapat hadis qudsi tapi nggak ada sanadnya. Contoh hadis qudsi yang tidak ada sanadnya, ana minallah wal alam minni, aku dari Allah, alam dariku. Itu bukan hadis qudsi, itu ilham qudsi ya, ilham Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau disebut hadis dia palsu, disebut ilham dia sahih. Jadi tidak semua yang benar itu disebut hadis. Lalu apalagi perbedaannya, hadis qudsi dipakai sholat tidak sahih, tidak sah. Tapi kalau Al-Quran walaupun cuma 1-2 ayat, maka dia sah. Yata'abbad bihi, itu Quran. Quran beribadah jika dibaca. Tapi kalau hadis qudsi tidak ada kaitannya dengan ibadah, dia kaitannya dengan ma'rifah, kemakrifatan. Al-Quran isinya tasyri', berisi syariat, sedangkan hadis qudsi kebanyakan berisi kemakrifatan. Para ulama pewaris para nabi, yang diwariskan bukan lagi wahyu tasyri', wahyu syariat, yang diwariskan hanya ilham kemakrifatan. Jadi mungkinkah sampai hari ini ada wali Allah bercakap-cakap berkalam dengan Allah? Mungkin, tapi hanya bab ma'rifat, bukan bab syariat. Syariat sudah selesai. Dan Bapak Ibu Tuhan sekalian bisa cek nanti kalam-kalam Imam Junaid, Imam Shibli, Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Jili, Ba'udin Syah Naqsyabandi. Kalau di kalangan Sa'adah Ba'alawi itu ada Imam Ja'far Sadiq, itu bukan Syiah, itu Imam Ahlus Sunnah. Ya, walaupun orang Syiah klaim itu imam dia, urusan mereka. Ja'far Sadiq dari sisi ibu zuriat Abu Bakar, dari sisi ayahnya zuriat Sayyidina Ali. Mungkinkah seorang cucu mencaci kakeknya? Mungkin enggak? Mungkin. Sedangkan Syiah Rafidah mencaci Abu Bakar Siddiq. Itu Ja'far Sadiq hari-hari merasakan dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang dia dengar dalam zikirnya, dalam tawajuhnya kepada Allah, kata Allah kepada Sayyidina Ja'far, selama engkau berjuang untuk agamaku, aku jamin rezekimu. Itu kepada siapa? Ja'far Sadiq. Dan boleh jadi kalam ini diulang lagi kepada wali-wali setelahnya. Ya. Adapun hadis qudsi yang kita baca pada pagi ini, hadis barangkali para kiai, para jamaah subuh biasa dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda zanni abdi bi. Sering dengar? Tapi itu baru satu potong. Ini potongannya sampai 7. Aku di sisi zon, persangkaan hambaku terhadapku. Kalau diartikan dengan kalam yang lain, aku berdasarkan keyakinan hambaku. Jika hambaku tidak yakin kepadaku, aku pun tidak akan berikan apa yang diyakini. Allah itu dekat apa jauh? Benar dekat. Rasanya dekat apa jauh? Rasanya masih jauh. Itu rasa. Maka guru kami mengartikan zon itu rasa.
Aku merasakan rasa yang dirasakan hambaku. Idan az-zan imma bima'na az-zan fil lugha atau al-yaqin atau al-dzauq. Jadi zan itu bisa berarti persangkaan, yakin, atau yang ketiga rasa. Apa perasaan hambaku kepadaku? Aku akan berikan timbal balik. Oleh karenanya husnuzan billah min afdalil qurbat. Ini kaidah. Husnuzan billah min afdalil qurbat. Sebaik-baik jalan, sedekat-dekat jalan kepada Allah bukan tariqat Qadiri, Naqsyabandi, Ba'lawi, Aidrusi, tidak. Itu nama tariqat yang disebut-sebut orang, mu'tabarah sahih. Tapi semua tariqat itu tidaklah mu'tabar di sisi Allah, sehingga dia mendidik muridnya, mendidik semua saliknya menjadi orang yang berbaik sangka kepada Allah, atau melatih menumbuhkan rasa yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi munculkan rasa yang baik tentang Allah itu afdal qurbat, itu kedekatan tertinggi, kedekatan tertinggi. Allah itu maha dekat, maka sholat kita tidak akan menambah dekat Allah. Sholat kita hanya menumbuhkan rasa dekat. Zikir kita hanya menumbuhkan rasa dekat. Sedangkan Allah selalu dan senantiasa dekat. Orang di Mekah dengan orang di Pontianak, dekatan mana kepada Allah? Yang mana Pak? Sama. Bismillah. Orang di gunung sama di kaki gunung dekat mana ke Allah? Kau tahu? Kata Ibnu Taimiyah nih, Habib, orang yang di gunung lebih dekat ke Allah. Ada di kitabnya. Orang yang posisi lebih tinggi di bumi lebih dekat kepada Allah pada di bawah. Karena mereka meyakini, Ibnu Taimiyah dan pengikutnya meyakini Allah benar-benar di atas. Dan lucunya berdalilnya pakai Fir'aun. Kata Fir'aun, wahai Haman, ibni li sarha, ya, tolong bangunin buatku tangga. Maka bagi pengikut Ibnu Taimiyah, ya, ini mohon maaf, kenapa ente berdalil pakai Fir'aun? Walaupun dikisahkan di Quran, Fir'aun itu tidak kenal Allah. Apa kata mereka? Fir'aun aja yakin Allah ada di langit di atas. Mengapa kalian nggak yakin? Maka orang yang nggak meyakini Allah di atas lebih sesat dari Fir'aun. Ishada, ayu kalam hada, ya. Itu jadi sebenarnya akidah yang meyakini Tuhan di atas itu akidah Fir'auniyah. Akidah, ya, ansahtu nafsi wa iyyakum, ya, saya nasihati diri saya dan orang-orang yang meyakini Tuhan di langit. Ya, jaddidu imanakum bi qauli la ilaha illallah, perbaharui lagi iman kalian dengan banyak-banyak baca la ilaha illallah. Salah satu makna la ilaha illallah itu laisa kamitslihi syai', meyakini bahwa Allah tidak berupa bertempat. Pak, hati-hati, wajahnya nanti kelihatan Pak kalau Tuhan di langit. Ini saya cek dulu ya. Ini ada gak wajah yang meyakini Tuhan di atas? Wah, insya Allah pagi ini aman. Allah maha tinggi, tapi tinggi zatnya bukan benda, zatnya bukan arah. Kenapa? Dia bukan jisim, dia bukan benda. Karena dia bukan benda, tidak berlaku kepadanya hukum arah. Karena arah baru ada setelah dicipta benda, sedangkan Allah sudah ada sebelum benda dan arah. Ta'ala Allah uluwan kabira.
Allah maha suci, maha tinggi dari semua itu. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dia mengatakan, aku lebih dekat, wa nahnu, kami lebih dekat kepada kalian daripada urat leher. Allah sangat dekat kepada orang yang muhsinin, qarib minal muhsinin, dekat kepada orang-orang yang ihsan. Maka PR kita ihsan di situ mungkin bagi sebagian ahli fikih, ahli tafsir, ihsanul amal, membagus-baguskan amal. La indi al-muhsinun alladzina yuhsinuna adh-dhanna billah, orang-orang yang membaguskan rasa dia, zon dia, persangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu bab zon. Ini kalau diterusin panjang. Kesimpulan kalimat pertama ini apa? Orang itu dengan Allah hubungannya hubungan rasa. Tapi ingat, rasa itu makhluk. Allah tidak makhluk. Rasa itu terbatas. Allah tidak terbatas. Jadi rasa itu diasah, bukan dicari. Karena rasa itu sudah ada, cukup diasah, tidak usah dicari-cari. Karena dia bukan Tuhan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang kita cari itu Allahnya. Rasa bertuhan itu otomatis muncul, ya. Wa ana mahu in hina yazkuruni. Nah, bagaimana cara mengasah rasa? Ana ma'ahu, aku bersamanya. Aku akan memberikan rasa bersama. Kapan? Hin, di saat yazkuruni, pakai fi'il mudhari, di saat dia sedang menyebut-nyebut namaku, di saat dia mengingat-ingat tentang aku, di saat dia sedang membicarakan tentang aku, di saat dia sedang membaca kalam aku. Ana ma'ahu, aku bersamanya di saat dia berzikir kepadaku. Jadi bagaimana cara mengasah rasa? Ada dua. Satu, al-yaqin bima'iyyatillah, keyakinan bahwa Allah selalu bersama. Bersama siapa? Ini yang kedua. Saat kita berzikir kepada Allah SWT, maka kebersamaan itu bertingkat. Ada kebersamaan saat menyebut nama. Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu kebersamaan pada sebut nama. Ada rasa, nggak ada rasa, Allah bersama. Namun ada yang kedua, zikir itu tidak ada nyebut. Orang ingat tanpa menyebut, itu pun zikir. Wazkur rabbaka fi nafsik, sebut, ingat Rabbmu di dalam jiwamu. Nah, ini zikir khafi. Zikir khafi nggak nyebut lagi. Zikir khafi, maka kalau ada zikir di kolbu masih nyebut, itu latihan zikir khafi. Khafi artinya zikir halus. Wazkur rabbaka fi nafsik, itu mengingat-ingat. Apa yang diingat? Kita kalau ingat orang, yang kita ingat sifatnya. Maka ingatlah sifat-sifat Allah Subhanahu, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara ingatnya. Ingat begini lebih tinggi daripada menyebut. Bal inda ba'di masyaikhna az-zikrul khafi afdal min 70,000 min az-zikr al-jahri. Zikir dengan khafi, ingat, 70,000 kali lipat di atas zikir dengan menyebut-nyebut tapi tidak ingat. Oleh karenanya, semakin orang itu tinggi atau dalam kewaliannya, semakin dia khafi zikirnya. Dan afdaluz zakirin, sebaik-baik orang-orang zikir, orang-orang yang menyembunyikan zikirnya,
Itu yang disebut ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Zikir khafi dihitung lebih banyak dari zikir lisan. Bukan angka. Angka itu cuma latihan. Jadi wajib belajar ilmu zikir khafi. Maka belajar thariqah lah. Ya. Belajar thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah. Itu semua thariqah diajarkan oleh zuriat Nabi Muhammad SAW atau zuriat para sahabat radhiyallahu anhum. Silsilah Naqsyabandi, di atasnya ada Said Mirkulal, ada Mahmud Injir Faghnawi, ada Ali Ramitan, Azizan, itu semua zuriat. Jadi nggak ada istilah khusus misalnya zuriat Ba'alawi satu thariqah, tidak. Di Ba'alawi ada thariqah Haddariyah, ada Aidrusiyah, macam-macam. Ya, di Syazili sendiri pisah lagi. Bapak Ibu surah Allah, jalan kepada Allah banyak. Ya. Jadi kalau ingin cari tahu orang yang bersama Allah, gimana cari tahunya? Lihatlah dia sedang zikir atau tidak. Allah selalu bersama kita, tapi apakah kita selalu bersama Allah? Ya, Allah selalu bersama kita, betul nggak? Pernahkah Allah satu detik lepas dari kita? Pernah nggak? Tapi kita ini tidak setia kepada Allah. Kita sering melepas rasa bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Masalah dikit kita lupa, dipuji dikit lupa diri. Ini wajah siapa yang kasih? Siapa yang bikin? Jadi kalau orang puji wajah, siapa yang terpuji? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, maka pujian milik Allah. Ini suara siapa yang bikin? Maka kalau orang puji suaranya bagus, pujian buat siapa? Allah. Dan beruntungnya orang yang dipuji wajahnya, jasadnya, hartanya, akhlaknya, dia sebenarnya sedang diikutkan dalam fi'il perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In zakarani fi nafsihi. Ya, kalau tadi ma'rifat zikir disebut ma'iyah, dalam thariqah disebut muraqabah ma'iyah. Muraqabah apa? Ma'iyah. Merasakan diintai atau dibersamai Allah. Bismillah. Ya, khair. Lalu hadis ini bercerita tentang thariqah zikir. In zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. In zakartuhu in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairan minhu. Ini metode berzikir. Metode pertama, jika dia mengingat aku, berzikir kepadaku di dalam nafsnya, disebut zikir nafsi atau zikir khafi, aku akan sebut dia di dalam diriku. Maka kata diriku pada Allah itu istilah syarak. Allah menyebut dirinya nafs, diriku atau zatku. Maka orang yang ingat Allah di dalam zat dirinya, di dalam kesejatian dirinya, Allah akan ingat orang itu dalam rahasianya, semua rahasia. Dan orang ini Allah sembunyikan. Orang yang begini Allah sembunyikan. Bagaimana cara sembunyiinnya? Cara nyembunyiin seseorang, sembunyiin di keramaian, di ketenangan, sembunyikan di khalayak, sehingga pasangannya, anak istrinya, orang dekatnya, orang kampungnya nggak tahu kalau dia wali Allah, karena dia menyembunyikan kewaliannya. Bahkan kadang dia menzahirkan sesuatu yang bikin orang menghujat dia, disebut malamatiyah. Kadang dia menzahirkan sesuatu yang kayak dia kayak orang gila, disebut majzubiyah. Majzub,
Tapi ada yang Allah masyhurkan. Nah, ini thariqah yang kedua. Idz zakarani fi mala'in. Jika dia berzikir di suatu khalayak, suatu majlis, suatu masjid, suatu zawiyah, suatu surau, satu langgar, satu pesantren, zakartuhu fi mala'in, ya, aku sebut-sebut dia di khalayak yang lebih mulia dari mereka. Khalayak siapa itu? Imma arwahul anbiya wal awliya wal syuhada wal malaika. Ada kalanya itu di sisi arwah para nabi, para aulia, para syuhada, atau yang paling standar arwah para malaikat. Nah, ini menambah. Kebanyakan syarah uraian hadis saja mengatakan mereka disebut-sebut di kalangan yang lebih baik dari mereka di kalangan malaikat. Ini keliru. Kenapa? Wa kam min basharin wa huwa afdal min malaika. Betapa banyak manusia dia lebih mulia dari malaikat, yaitu para nabi. Inilah manhaj Ahlus Sunnah. Guru Imam Al-Baihaqi namanya Imam Al-Hulaimi Al-Bukhari. Ya, Al-Hulaimi Al-Bukhari. Apa kata beliau? Sebagaimana sebagian manusia lebih hina daripada hewan, maka ada sebagian manusia lebih mulia hatta dari malaikat. Mungkin kita tidak bagian dari itu, tapi kita berdoa semoga kita menjadi murid dari pewaris para nabi yang mereka lebih mulia dari sebagian malaikat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukur-syukur bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Coba perhatiin, yang diperintah sujud Adam ke malaikat atau malaikat ke Adam? Mana yang diperintah sujud? Wa iz qulna lil malaikati sujudu li Adam. Itu malaikat surgawi, bukan malaikat Taiful Aras. Taiful Aras enggak disuruh sujud. Siapa yang disuruh sujud? Malaikat surgawi. Diperdebatkan Sayyidina Jibril masuk di situ atau bukan. Maka para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini tanda anna al-alim afdal min az-zakirin. Orang alim lebih afdal dari orang yang zikir. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu, ya, kami bertasbih. Apa kata malaikat? Kami bertasbih, ya, bihamdika, dengan memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan kami mentakdis engkau. Tapi ternyata ahli zikir tidak lebih mulia daripada orang alim. Maka guru saya dulu, saya masih ingat waktu mengijazahkan tariqat Naqsyabandiyah, Al-Kubrawiyah, Wal-Qadiriyah, Wal-Surawardiyah, Wal-Khistiyah, 5 tariqat. Apa kata beliau di ijazahnya? Aqribul ulama wal fuqaha wa ahlal Quran. Hormati 3 jenis orang. 1, ulama, yang paling kenal kepada Allah, ulama. Ini bukan ulama pengertian bahasa Indonesia yang suka bikin fatwa-fatwa gaduh, ya, nggak haram diharamin. Itu bukan ulama, itu baru itu, ya, mengharamkan yang tidak diharamkan Allah, itu menyusahkan umat. Tapi kalau ikhtilaf silakan, berbeda boleh, membid'ahkan yang tidak bid'ah, itu bukan ulama. Itu mereka orang tidak mengerti amanah ilmiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut, hadis masih panjang, ya. In zakarani fi nafsihi, jika dia sebut aku, jika dia kenal aku di dalam dirinya. Nah, ini thariqah. In zakarani fi nafsihi, jika dia kenal aku pada dirinya. Kalau terjemahan biasa apa? Jika dia sebut aku dalam dirinya. Itu terjemahan awam, ya. Syarhul Khawas, syarah dari guru-guru kami yang arif billah. Apa katanya? Jika dia kenal aku melalui kenal dirinya.
zakartuhu fi nafsi, aku akan kenal dia di dalam diriku. Ini martabatul arifin, martabat orang-orang arif billah. Orang begini nggak nunggu nangis itu hidup susah dulu. Orang begini nggak nunggu ridho Allah itu kok Ka'bah dulu, enggak. Kenapa? Dia sudah kenal hakikat dirinya dari apa, sumbernya dari mana, sehingga dia tahu bahwa dirinya yang sebenar dirinya, kesejatian dirinya sangat dekat dengan yang maha sejati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa id zakarani fi malain, jika dia mengingat aku, membicarakan tentang aku di khalayak, aku akan bicarakan dia dalam khalayak. Perhatiin. Jadi kalau ada Kiai Ustadz Habib, monggo. Ini thariqah viral. Mau viral? Viral itu bukan memviralkan diri. Viral itu bicarakan Allah, bicarakan Rasulullah dalam khalayak, di keramaian. Sekarang keramaian itu ada dua, ada offline, ada on. Bicarakan tentang dia di mana saja, maka Allah angkat, karena dia maha tinggi, dia selalu tinggi, dan orang yang membicarakan itu akan diangkat otomatis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan makan hati kalau ada ustadz muda baru terkenal, ya kan muncul nih, ya Ustadz baru pulang ya dari Timur Tengah, naik. Ada yang nggak Timur Tengah, cuma di pesantren, naik. Jangan kemudian cemburu atau iri dengki. Kenapa mereka Allah angkat? Karena mereka membicarakan Allah SWT. Indonesia sudah melewati masa zikir nyebut-nyebut. Masa Ustadz Arifin Ilham, masih ingat? Ya, masih ingat? Dulu itu tahapan, beliau itu nyebut Allah di keramaian. Belum bicara Allah, beliau tidak bicara ma'rifat, hanya zikir. Dan dia bukan tamatan Timur Tengah, dia bukan tamatan IAIN atau UIN, orang umum. Tapi Allah izinkan karena dia sebut-sebut Allah di keramaian, maka dia disebut di khalayak. Ya, yang lama udah tua ngaji di Timur Tengah enggak juga masyhur. Kenapa? Disibuk sama dirinya, enggak sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk jelek-jelekin Ustaz Arifin, tapi tidak sibuk menjelekkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ya, serak Pak, harus selalu dikasih air ya. Berarti ada dua thariqah zikir. Ada zikir nafsi, zikir khafi, ada zikir jahri, zikir jahar. Dua-duanya masyru' fid din. Maka Imam An-Nawawi Al-Hafiz Al-Faqih Al-Mujtahid, ya, pengarang kitab Al-Maju', Syarah Muhazzab, Syarah Muslim, ya, apa kata beliau? Kitab Al-Azkar. Di kitab Al-Azkar beliau menjelaskan ini, bahwa zikir itu disyariatkan kadang jahar, kadang sir, secara fikih. Maka Bapak Ibu jangan pertentangkan lagi. Bolehkah zikir keras habis sholat? Tidak bolehkah zikir keras? Tidak usah dipertentangkan lagi. Itu dua-duanya ada mahalnya. Dan ulama ahlus sunnah yang mengerti sunnah, yang mengerti dalil, mereka tidak ada yang tidak tahu bahwa zikir ba'da sholat dengan zikir jahar itu masyru', itu dianjurkan. Jadi kalau ada yang bilang zikir keras ba'da sholat bid'ah, nggak usah debat Pak. Huwa la ya'rifud din, la ya'riful millah, la ya'rifus sunnah. Orang ini nggak kenal sunnah. Kalau nggak kenal sunnah, berdebat sama orang jahil sampai kiamat nggak selesai. Maka ente nggak usah debat sama orang-orang begitu. Kalau ada orang bilang zikir ba'da sholat bid'ah, ya sudah tinggal aja dia. Ya, kalau ente mau tahu ngaji,
Ya, di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Sunan Abi Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi, semuanya jelas bahwa zikir jahar ba'da salat itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, kunna na'rifu, kami betul-betul tahu, kunna na'lamu, di Sahih Bukhari, kami betul-betul tahu. Apa beda na'rifu dengan na'lam? Na'lam itu betul-betul tahu. Ya, indang qidai, ya, ketika mereka selesai ya salat, yarfa'un, mereka mengangkat suaranya berzikir, yukabbirun, mereka menyebut takbir itu keras-keras, subhanallah, 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 la ilaha illallah. Itu sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta ja'a Malik, sampai datang dua sahabat setelahnya Imam Malik. Karena Imam Malik ini imam yang toleran. Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, wafat tahun 179 Hijriah. Beliau ini karena tahu di Madinah itu banyak sahabat Nabi punya murid dan hadisnya lain-lain. Kalau semua orang mengeraskan suara berzikir, itu masjid jadi ribut. Maka beliau mengatakan, rafus saut bidzikr bid'ah. Mengangkat suara dengan zikir bid'ah. Itu maksudnya yang bikin ribut rusuh di masjid. Imam siapa? Imam Malik. Guru siapa? Guru Imam Syafi'i. Wa in taqarraba minni shibra taqarrabtu ilaihi dhira'a. Ini bab ma'rifat. Siapa yang mendekat kepadaku shibra, satu jengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Siapa yang mendekat kepadaku zira, satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa atau lengan. Wa in atani yamshi ataituhu harwala. Jika dia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya lebih cepat lagi. Harwala. Harwalah secara harfiah berarti jalan-jalan, apa, lari dengan agak sedikit cepat. Allah lari nggak, Pak? Allah lari-lari nggak? Ada yang ngerti Allah lari? Maka hadis ini, hadis qudsi, kata Ibnu Rushd, ya, rahmatullah alaih, ada riwayat, ada hadis, ada lafaz, kalau dipahami secara harfiah boleh kufur jadinya. Ya, yang meyakini Allah lari-lari itu kufur, Pak. Menurut Ibnu Rushd. Terus apa maksud dari lafaz ini? Kamu berzikir satu, Allah mendekat kepadamu dengan memberi 10. Kamu berusaha mencari rasa bertuhan, Allah akan anugerahi rasa yakin. Kenapa? Orang semakin dia mengenal Allah, semakin rasa bertuhan itu tiada batas. Oleh karenanya Bapak Ibu, orang kalau sudah belajar zikir, itu gak ada puasnya zikir, gak ada puasnya khusyuk. Dia akan setiap hari tidak merasa khusyuk. Maka saya sampaikan kepada antum yang sudah belajar zikrullah, selamat datang di gerbang Anda tidak lagi merasa khusyuk. Khusyuk itu Bapak Ibu, aslul khusyuk al-ma'rifah billah wal hudur bihi. Pokok daripada khusyuk itu kenal Allah dan merasakan hadirnya hati kepada Allah. Itu pokok zikir, pokok khusyuk. Dan rasa ini nggak ada batasnya, tidak ada batasnya. Maka orang kalau sudah merasa begitu, dia besok akan hambar lagi, dia pengen rasa yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu saudara saudari yang bukan Allah, berdasarkan hadis ini kita simpulkan bahwa hubungan kita dengan Allah hubungan zan atau hubungan zauq, hubungan rasa. Maka carilah ilmu yang dapat merawat rasa bertuhan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, zikir itu ada dua tingkat. Ada zikir ma'rifat, zikir mengenal, itu di dalam diri, di dalam zat.
ada zikir syariat, zikir yang hanya menyebut-nyebut. Ya, kalau digabung fahuwa kamilun mukamil, itulah sempurna. Ya, karena pada hakikatnya makrifat itu asal, sedangkan syariat itu buahnya. Jadi dua-duanya nggak boleh hilang. Masa ada buah tapi nggak ada rasa? Masa ada rasa tapi nggak ada buahnya? Itu bohong. Orang yang mengaku makrifat tapi tidak bersyariat, bohong. Orang yang bersyariat tapi menolak rasa, itu orang bodoh. Kenapa? Masak makan gak ada bumbunya, itu bodoh gak? Bertahun-tahun sholat tidak ada rasa, kok ente bisa bertahan? Siapa yang bodohin ente itu? Ya, mungkin guru yang juga tidak khusyuk, ya, lalu mendidik kita, ngancam kita. Maka sholat khusyuk bukan karena diancam, bukan karena diiming-imingi surga, bukan karena diancam-ancam dengan siksa Allah. Sholat khusyuk itu sholat yang dia kenal Allah dan dia merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ya, itulah hadis qudsi riwayat Imam Muslim, adanya di dalam Kitabul Azkar bab zikir. Silakan dilihat ya, masih jilid 2 ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan yang hadir pagi ini orang-orang yang berseri-seri wajahnya karena mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mengatakan, nadarallahu mra'an sami'a maqalati, Allah akan bikin wajah orang yang dengar kalamku berseri-seri ya. Dan kata beliau ya, di ujung hadis itu, farubba muballighin aw amin sami', bisa jadi yang mendengar jamaah lebih ngerti dari ustadznya, bisa jadi. Siapa tahu di antara antum ada yang Allah buka akan rasa di kolbunya lebih kencang dari ustadz di depannya, boleh jadi ya. Itulah orang-orang yang mengingat aku di dalam kesejatian dirinya ya. Allah marzuqna ma'rifataka wa mahabbataka wa muraqabataka wa musyahadataka. Ya Allah, izinkan kami merasakan nikmatnya bertuhan kepada Engkau, nikmatnya merasakan cinta kepada Engkau, nikmatnya merasa dipandang oleh Engkau, dan nikmatnya merasa memandang kepada Engkau. Wa bihaqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastajib da'awatina, amin ya rabbal alamin. Ada tanya jawab? Malam tadi nggak jadi tanya jawab kan? Nah, monggo. Tapi nanya ya, bukan debat ya. Kalau debat kita di kamar berdua. Ya, kasihan umat. Ya. Sebelumnya Allah akan pusatkan pintu-pintu di Madinah. Syukran, ahlan bikum. Afwan Buya, assalamualaikum, saat di Filologi Indonesia. Buya berbicara tentang syariat dan pandai baru. Saya sangat bangga Buya untuk menambah pemeliharaan ilmu bagi kami semua. Yang kami pertanyakan Buya, sebelumnya tidak ada debat. Buya sudah nyampaikan tidak ada debat. Pertanyaannya Buya, apakah sholat syariat berbeda dengan sholat makrifat? Itu yang pertama Buya, mohon maaf. Yang kedua, kalau memang ada perbedaan Buya, karena mereka beranggap kita ini adalah syariat, bukan makrifat, hanya mengerjakan hanya ya di luar, ibarat kata kita hanya di luar tapi tidak di dalam Buya. Ini bahasanya tasawuf, mohon maaf. Jadi kalau memang ada perbedaan, apa konsep daripada sallu kama ra'aitumuni usolli Buya? Yang pertama. Yang kedua Buya, kalau itu konsep yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau seperti apa yang aku sholat, terus kami ini Buya, yang orang awam ini, kami ini orang awam Buya, sholatnya pasti sholat yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu kan harus menghadirkan kalau berbicara makrifat. Sementara kami ini Buya, mohon maaf, bahkan imamnya sekalipun ketika sholat pasti Buya pikirannya Buya. Buya Harus jadi Buya dulu berarti. Biar gak Buya. Iya. Apalagi kami
kami yang awam ini Buya, untuk menghadirkan satu kata di hati ketika Allahu Akbar itu Buya. Oke. Jadi gimana menurut tanggapan Buya? Baik Ustaz. Sholat kami ini Buya, yang makrifat Buya. Iya. Oke. Oh iya kok. Yang pertama sholat syariat, sholat emang ada sholat hakikat. Pura-pura bego. Hakikat sholat hakikat itu ada di syariat. Maka kalau orang mengatakan saya sholat hakikat tapi syariat nggak ada, itu iddia, ngaku-ngaku. Kenapa? Sirnya hakikat ada di syariat, puncaknya, pangkalnya syariat ada di hakikat. Ini nggak bisa dipisah-pisah ya. Ini nyawa sama badan, pisah mati. Contoh ya, orang makrifat itu sholatnya alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim di Quran ya. Allah mengatakan wa innaha lakabiratun, sungguh sholat itu berat, itu syariat. Illa alal khasyin, kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Khusyuk itu orang hakikat. Apa itu orang hakikat? Alladzina yazunnuna annahum, orang-orang yang merasakan. Tadi ikutin kalimat zon tadi. Apa arti zon tadi? Rasa, yakin. Yakin itu biasa, rasa yang lebih kuat. Orang-orang yang merasakan bahwa yazunnun, mereka merasakan annahum, bahwa mereka mulaku liqa, jumpa Rabbihim, dengan Rabbnya. Dan itu bukan pakai kalimat kata kerja, pakai kata ismiyah, mulakuna, tapi karena dia mudhaf, nunnya dihazafkan ya. Liqa yang senantiasa liqa, rasa bahwa Allah selalu dijumpai. Meskipun kadang kita kemudian diberi lalai, tapi Allah selalu jumpa. Wa annahum, ini kedua, sholat hakikat yang kedua, bahwasannya mereka rajiun, berpulang kepada Allah. Gimana cara pulang kepada Allah? Nah, itulah kalam Nabi. Kalau mau pulang kepada Allah, sallu, ikutin hadis keduanya, kama ra'aitumuni usolli. Ini terjemahannya dibenerin kiai, itu salah terjemah itu. Sholatlah seperti kamu lihat aku sholat, seperti aku sholat, itu keliru. Sholatlah seperti aku sholat, itu keliru. Yang tepat terjemahannya apa? Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Lihat Nabi sholat gak? Sallallahu alaihi wasallam. Maka cari sahabat Nabi. Ada yang jumpa sahabat Nabi? Cari murid sahabat Nabi, tabi'in. Ada yang jumpa tabi'in ya. Jumpa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah yaudah, cari murid Sayyidina Ali. Siapa murid Sayyidina Ali? Bisa anaknya, bisa cucunya, bisa muridnya, Hasan al-Basri atau Hasan anak beliau. Nggak jumpa Hasan Basri, cari murid Hasan Basri ya. Nggak jumpa murid Hasan Basri, cari murid dia terus. Nah, yang jumpa dengan Hasan Basri siapa? Al-Ujaimi jumpa dengannya Ma'ruf al-Kharqi, sezaman dengan Imam Syafi'i. Ma'ruf al-Kharqi jumpa dengannya Sirus-Sakti. Sirus-Sakti melihat dia sholat Junaid al-Baghdadi. Maka thariqat Junaidiyah itu thariqat sholat hakikat. Dan Imam Junaid mengatakan, Alkitab wa sunnah, kata beliau, nahnu muqayyadun bil kitabi was sunnah. Kita ini berikat begini dengan kitab dan sunnah. Maka semakin orang bertariqah, bertasawuf, semakin kencang sunnahnya ya. Wa ana syahidun ala dhalik. Saya lihat guru saya
Itu luar biasa. Semakin dia bertariqah, dia semakin mengamalkan sunnah. Di silsilah Naqsyabandiyah Surawardiyah Kubra wal Khistiyah itu ada namanya Imam Maulana Ma'sum Ad-Dihlawi An-Naqsyabandi Al-Mujaddidi. Beliau ini ulama zuriat Sayyidina Umar. Pernah masuk masjid, lupa pakai kaki kanan, maka dia pingsan 3 hari 3 malam. Ketika masuk dia lo ingat, pingsan Pak 3 hari 3 malam. Berapa hari? Coba antum tadi masuk pakai doa nggak? Kaki kiri pakai kanan, kanan. Doanya lupa. Kalau imam masuk langsung dipingsan. Nggak ada kita yang sampai derajat begitu. Itu imam 5 thariqah: Naqsyabandiyah, Mujaddiriyah, Kubriyah, Khistiyah, Qadiriyah. Dia ada satu lagi saya lupa. Itu thariqah dia. Jadi setahu kami, orang semakin kuat berthariqah, bertasawuf, dia semakin terikat dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi orang yang bermanhaj sunnah itu menurut saya ahli tasawuf. Jadi kalau ada orang bicara makrifat tapi tidak mengindahkan syariat, itu bukan tasawuf. Itu bukan tasawuf. Imam Junaid punya murid namanya Shibli. Shibli punya murid, ya. Ada Al-Maghribi, ada Al-Hasan Kharqani, terus ada jalur Naqsyabandi, ya. Ada jalur Imam Al-Farmadi, terus kepada Ghazali, ada Yusuf Al-Hamadani, Abdul Khaliq Hujuri, terus sampai kepada zaman mursyid-mursyid hari ini. Jadi kalau tidak jumpa Nabi, carilah orang yang jumpa dengan orang yang jumpa dengan orang yang jumpa dengan orang yang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut bersilsilah, bersanad. Oleh karenanya sholat kita sudah bersanad belum? Sanadnya belajar secara ilmu di fikih, melihat gurunya praktek secara ru'yah, disebut al-musalsal birru'yah. Al-musalsal birru'yah, ya, melihat seperti apa detailnya guru sholat. Guru ini juga lihat gurunya sholat, gurunya lihat gurunya sholat kepada sang maha guru Sayyidina Muhammad SAW. Walhamdulillah qad ra'aitu syaikhi yusallun. Saya melihat alhamdulillah guru-guru saya, mursyid saya sholat, baik yang dari jalur ilmu fikih, aqidah, apalagi yang bertasawuf, dan sholatnya semuanya sama. Yang berbeda rasa di antara mereka, ya. Wallahu a'lam bis-shawab, ya. Terjawab, Kiai. Cari guru, cari mursyid. Jadi jangan hadirkan satu huruf, nggak kuat antum. Maka cara menghadirkan kolbu, hadirkan ahli kolbu di depan kita jadi imam. Oh, imamnya bukan dia, enggak. Kita seakan-akan mengikuti ahli kolbu di depan. Disebut sholat mahabbah. Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia mencintainya. Jadi sholat paling gampang itu, Kiai, sholat mahabbah. Sholat dengan rasa cinta. Cinta, sebelum cinta kepada Allah, cinta dulu kepada Rasulullah. Dan sebelum cinta Rasulullah, belajar cinta dululah kepada pewaris Rasulullah. Maka orang yang meniadakan guru, menolak ikut imam, langsung saja kepada Rasulullah, itu cintanya terputus, dan putusnya banyak. Karena jarak kita dengan Nabi, kalau lewat Sahih Bukhari bisa 20-an orang, kalau lewat thariqah bisa 40 orang. Ya, di thariqah Naqsyabandi saya ada yang nomor 36, ada yang jalur 39, ada yang 40, ada yang 41. Itu antara kita dan Nabi. Kalau di hadis Sahih Bukhari kita nomor 21, 22. Ditambah dengan jarak Nabi jadi 25. Artinya kita dengan Rasulullah SAW ada silsilahnya. Ya, kalau bapak ibu ini ngaku cinta, tapi nggak punya sanad, itu kayak cinta tapi bertepuk sebelah tangan. Itulah nasib orang yang tidak mau berguru. Nauzubillah subhanahu.
Khalas? Cukup? Baik. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini jamnya udah 8:30 di situ ya. Masjid sebagus ini jamnya mati ya. Oh yang benar di sebelah kanan ya. Jam 6 kurang 1. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Tapi setelah ini saya minta jangan salaman ya. Ya takut saya pingsan nanti antum salamannya kenceng-kenceng. Lauhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i al-'arifin wal a'immati wal mujtahidin wal muhaddithin wal mutakallimin khususan Sayyidi Abil Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansur al-Maturidi wa a'immat as-sufiyah khususan Sayyidi Abil Qasim al-Junaid wa Abu Yazid al-Bustami al-Sarri al-Sakhti wa Arab al-Kharfi وداود الطائي وأيام الجيمي والحسن البصري وسيد العلماء والأولياء ساداتنا الصحابة الكرام وإلى جميع أئمة المصنفين. الفاتحة. اللهم يا الله بحق الفاتحة وصل على سيدنا الفاتح. اللهم يا فتاح يا فتاح يا فتاح صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Allahumma ya Allah yang maha membuka pintu langit, yang maha membuka pintu bumi, yang maha membuka pintu surga. Ya Allah, iftah lana qulubana. Ya Allah, sebagaimana bagi Engkau mudah membuka semua pintu itu, maka mudahkanlah ya Allah terbukanya pintu hati kami. Allahumma iftah qulubana litawajjuh ilaik. Ya Allah, izinkan qalbu kami terbuka untuk menghadap kepada Engkau. Allahumma inna nasta'inu bika wa nastaghithu bika faqdi hawaijana. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, kami betul-betul meminta kepada Engkau, maka bantulah kami. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pertolongan pertama yang kami minta, ya Allah, bantulah kami mengenal Engkau, bantulah kami kembali mengingat pertemuan kami dengan Engkau, bantulah kami menumbuhkan rasa kehambaan kami ke hadapan Engkau. Dan ya Allah, jika Engkau melihat ada kesesatan penyimpangan pada diri kami, mohon ya Allah selamatkan diri kami, selamatkan siapapun orang yang pernah kami sesatkan, selamatkan diri kami ya Allah bihaqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa'na kulla syarrin wa nas'aluka kulla khairin. Ya Allah, dengan nama-Mu yang jami', yang mani', kami memohon semua kebaikan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi orang yang hadir pagi ini. Dan jagalah kami dan mereka dari semua keburukan, baik yang kami mengerti ataupun yang kami tidak mengerti. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk waj'al lana al-'amala alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, mohon beri kami rasa cinta kepada Engkau, rasa cinta kepada orang yang mencintai Engkau. Dan ya Allah, berikan kami satu amalan yang menjadi wasilah kami mencapai kepada cinta kepada Engkau. Warzuqna ya Rabbana at-taubata wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terakhir kami memohon, izinkan kami menjadi hamba yang banyak bertaubat. Jadikan kami jadi hamba yang senantiasa berjuang untuk istiqamah dan wafat dalam istiqamah, menjalankan syariat Nabi mulia dan menjalankan tariqat yang penuh terang benderang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qaunain jaddil hasanain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.